Berita sudah. Ya Allah, ya amat ringan. Kan sih? Sebelumnya gini, jadi minggu depan ya Baik. harus UTS gitu ya, dan UTS-nya dibagi dengan ini nanti terus PKN Pak, ya yang ngerjain kayak Almaida, nah itu ya di link yang sudah saya bagikan belum Pak? Link UTS tadi kelas mulai baru dapat bisa udah tapi enggak yang belum ya, nanti ingatkan tapi gini, minggu depan itu sudah berganti dosennya sama SIG sama kawan itu udah kawan ya, kawan dia dengan kawan ini dia masuk ke drama ya. Setelah itu nanti penugasan ganti UAN adalah UAN apa nah minggu depan yang dikumpulkan ada dua, yang pertama adalah pemetaan itu sama rencana penelitian yang kelompok kelompok kedua yang kedua sama Gracia lah Gracia lah aduh sembunyi paling belakang yang ini kan pesimistis gitu kan nah itu ya jadi kumpulan itu nanti judul lu kirim bentuk sampai metode aja sama nanti untuk bahan UTS ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Mas. Jadi dari saya belum tentu deh. Aduh, gak bisa lagi. Ini bisa. Itu sebenarnya cara pertama untuk melakukan revisi. Nah, sekarang kita
beban. Nah, ini pura-puranya saja. Kita memiliki 3 indikator jenis tanah dan penggunaan lahan. Wilayah sekitar. Nah, oke. Gitu ya. Saya terus saya kok di ini unmute. Sengaja buat di record Pak, jadi suaranya Pak. Oh gitu. Iya. Tapi nanti kedengeran di sini. Kita limit Pak. Nah, di mute ya. Biar nggak double sound gitu. Ada sound back-nya itu kan. Kalau misalnya back sound dari penyanyi-penyanyi latar ya nggak apa-apa. Ini ini back sound-nya sama aja. Nah, ada yang namanya union. Ya, union bedanya apa? Kalau misalnya ini katakanlah gini, kita ilustrasikan. Ya, ini peta A dan ini peta B, gitu ya. Kalau ini atributnya 1, ini 2, kemudian ini A, ini B, maka hasil unionnya akan seperti ini hasilnya. Gitu, kemudian bulat gitu ya. Jadi semua atribut yang ada akan tercover di sini. Nah, di sini ada isinya tadi. Nah, yang ini adalah 1A, ini adalah 2A, ini 1B, ini 2B, dan ini apa? Ini 1 ya. Ini 2, gitu ya. Bukan. Coba. Ini A ya. Coba. Ini A, gini. Ini A juga. Boleh B2. Nah, ini B. Gitu ya. Coba. Gitu ya. Ini union namanya. Jadi apapun akan ada poligon-poligon yang memiliki 2 informasi.
tapi juga akan ada poligon yang informasinya tunggal. Yang hanya A, B, dan A gitu. Tapi yang lainnya ada 2. Ya. Tapi kalau intersect union. Kalau intersect di sini ya sama dengan ya ini, maka hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Ini tambah ini sama dengan ini. Di sini 1A, di sini 2A, di sini 1B, dan ini 2B. Jadi hanya yang terintersect, hanya yang bertampalan yang akan menjadi output dari proses overlay versi intersect. Tapi kalau versi union, dia semuanya. Jadi akan ada pseudo polygon. Pseudo polygon yang sebetulnya kalau dalam analisis yang kita lakukan saat ini tidak diperlukan. Ya, diperlukan atau enggak? Enggak kan? Kita yang kita perlukan adalah polygon yang memuat keseluruhan informasi. Gitu ya. Sehingga pada kasus ini, pada kasus di mana overlay dilakukan untuk tanaman kopi, kita milihnya yang intersect, gitu ya. Jadi di sini Anda pilih intersect, gitu. Nah, kemudian kita lihat tahapannya nih. Oh, berarti CH sama GT. Nanti hasilnya ini sebenarnya bisa sekaligus sih. Bisa, cuma saya biasanya melakukan dua-dua. Semuanya saya punya backup kalau misalnya ada yang hilang satu, ada kan Pak hilang itu tertib. Persoalan data, ya. Enggak kayak kalian yang acak-acakan datanya. Seacak-acakan kehidupanmu. Duh, serumit-rumit. Nah, misalnya saya CH dengan JT. Jadi CH saya masukkan di sini. Kemudian nanti nanti kita tambahkan lagi untuk JT. Nah, ini output features-nya kita simpan pada Geo apa ini? Geo C ya. Geo C 122 ya. 122. Geo C. Nah, saya namakan CHJT. Gitu ya. CH overlay dengan JT. Ini kemudian kita save. Lalu diokekan. Naya apa Haya sih? Naya udah. Mau sekali bisa ribet saya dulu apa ini CH underscore JT. Ya Allah, udah paling depan. Gimana yang paling belakang nih? Zahra, udah belum? Masa sih? Grace? Siapa? Mutia? Mutia ya? Gimana? Udah. Mutia ini PJ Hidro. Jadi saya PJ hafal saya kalau PJ. Udah ya? Ini siapa namanya? Rifat? Udah belum? Sebelahnya Rifat siapa namanya? Altaf? Udah. Sebelahnya Altaf? Siapa? Kenan. Kenan kiri. Kenan dicari Pak Ode. Latihan. Sebelum nanti dibimbing Pak Yusuf. Sebelah Kenan namanya siapa? Pawas sudah. Ini Tuh kan? ini enggak Pak. Akhirnya lebih gede Pak dibanding ini. Apanya gede?
Apanya lebih Ini gede? masukin di UTM-nya ya, kan yang udah di UTM Pak. Terus saya masukin datanya, masa ini lebih gede Pak. Ini kamu gimana sih? Lebih gede loh. Kan? Terlalu membesar gitu. Berarti data ini ini data ini. Oh, di UTM dulu. Semuanya. Semuanya. Di UTM Pak. Iya. Kalau enggak ya di satu. Sebelahnya Pawas apa namanya? Daril. Udah. Sebelahnya Daril. Dias. Oh, Dias hafal saya. Udah Dias. Lagi nyobain ngapain? Lagi nyobain digitasi nih jangan. Stefani. Udah. Fajri. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita overlaykan lagi, masih sama modelnya. Kita pilih intersect saja supaya kita dapat informasi yang lengkap. Ini antara CHJT dengan terakhirnya PL ya, penggunaan lahan. Nah, namanya kita namakan sebagai CH underscore JT underscore PL ya. Jadi ada 3. Nah, ini lalu diokekan saja. Tunggu sebentar. Sampai proses interseksinya selesai. Nah, sampai dengan hasil dari CHJT, maka file yang lain sebetulnya tidak terlalu diperlukan lagi ya. Kita hanya perlu yang CHJT dan PL. Nah, tahap 2 ini selesai. Kita memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pembentukan kriteria, gitu ya, atau formula. Jadi ini dilakukannya di luar dari ArcGIS. Jadi Anda harus banyak baca buku. Ini kayaknya muka-mukanya jarang baca ya. Banyak baca referensi tentang syarat tumbuh dari kopi, gitu ya. Syarat tumbuhnya apa? Oh, misalnya setelah dirimu melakukan eksplorasi pustaka, gitu, menemukan bahwa kopi itu ditentukan oleh banyak hal, tapi karena di sini datanya cuma 3, kopi tumbuh baik pada katakanlah curah hujan di atas 2 mm per tahun, tapi di bawah 4.000 mm per tahun. Kemudian pada jenis tanah aluvial ataupun koluvial ataupun litosol dan seterusnya ya. Nah, itu yang dicari-cari, kemudian disusun pada matriks kesuaiannya. Ya. Dibuat matriks, ini namanya matriks kesuaian tanaman kopi, gitu ya. Kopi. Jadi dibuat kayak gini. Kesesuaian biasanya 5 ya, sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Privat ini asbun banget ini. Ya, Pak. udah nggak lolos PKM. Lolos. Rafa aja lolos. Pak, jangan gitu, Pak. Kan harusnya berbangga diri. Berbangga diri dong. Kalau ya. Nah, begini. Nah, kemudian kita susun seperti ini ya. Sesuai jika karena tadi kalau dilihat dari curah hujannya berarti ada antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Gitu ya. Kalau dia sesuai segini, kalau dia sangat tidak sesuai, seterusnya. Kemudian juga kalau penggunaan lahannya, kalau dia perkebunan, ini sangat sesuai ini. Tapi kalau dia jalan raya, tidak sesuai tentang kopi di tengah jalan, gitu ya. Atau kalau dia ladang, sesuai, dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian dibuatkan namanya formulanya nih. Ini masih tabel kesesuaian, matriks kesesuaian. Dibuat formulanya juga kayak sangat sesuai, gitu ya.
sangat sesuai, tanaman kopi sangat sesuai, SS katakanlah gini, jika curah hujannya sama dengan atau curah hujannya lebih dari 2000 sampai gini ya, atau sama dengan 2000 sampai 3000. Gitu ya. And apa lagi? PL-nya sama dengan perkebunan. Or PL-nya sama dengan ladang. Dan seterusnya ya sampai N jenis tanahnya sama dengan aluvial misalnya ya. Dan seterusnya. Kemudian dia sesuai jika gitu ya. Jika curah hujannya sekian sampai sekian. Nah, setelah kita merumuskan itu, baru kita memasukkannya dalam kita mengquery daerah-daerah tadi atau daerah-daerah mana, wilayah mana yang memenuhi kriteria SS, S ataupun TS, gitu ya. Caranya gini caranya. Nah, caranya seperti ini. Kita memulainya dari selection, kemudian nanti di select by attribute. Tuh. Nah, di sini Anda perhatikan di bagian layer, pastikan bahwa layernya adalah layer hasil analisis dirimu ya. Itu ini diganti dengan CH, JT, dan PL ya. Kemudian mulailah kita memasukkan kriteria yang tadi dibuat. Jadi dia sangat sesuai. Yang pertama kita cari sangat sesuai dulu ya. Sangat sesuai jika curah hujan, ini kita get saja. Nah, sama dengan 2000 sampai, di situ kan 3000, berarti 2000 sampai 2500, gitu ya. Or, CH sama dengan 2500 sampai 3000, gitu ya. Nah, ini arealnya di mana yang memenuhi kriteria ini? Ini kita okekan saja. Nanti dia akan menampilkan atau menandai mana daerah-daerah yang kriterianya demikian. Oh ini, berarti yang warna biru. Gitu ya. Nah, udah. Zahra, udah. Lagi masukin. Ini siapa namanya yang baju kotak-kotak kecil-kecil merah? Iya. Namamu siapa? Nadia udah. Sebelahnya Nadia siapa namanya? Ini yang putih, Yang celananya garis-garis. Iya. Udah. Namamu siapa? Salma. Ya. Sebelah Nadia yang sebelah sana siapa namanya? Iya. Nadia juga. Oh, Zakia. Zakia udah. Lagi digitasi ya? Apalagi posisi-posisi. Nah. Citra udah Citra. Lagi nginput apa? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masukkan indikator kedua di selection by attributes. Tapi sebelum dimasukkan indikator kedua, ya, jangan lupa bagian metodenya diganti. Kalau di sini create a new selection, ini diganti dengan select from current selection, gitu ya. Ingat from current, jadi sedang diseleksi ya. Nah ini di-clearkan saja, lalu kita berikutnya apa? PL ya. PL. Di sini Anda pilih PL itu di sini namanya nama unsur ini harusnya PL aja. Ini diklik 2 kali, kemudian ini kita get dulu. Sama dengan apa tadi? Perkebunan or PL sama dengan apa lagi? Tanah ladang or
PL sama dengan katakanlah ini ya, semak belukar, gitu ya. Gitu ya. Atau tambah lagi satu lagi, or nama unsur sama dengan mana tadi? Bukan hutan, padang rumput, gitu ya. Nah, kemudian oke. Di sini jangan lupa select from selection, kemudian oke. Nanti dia akan mengeliminir dari keseluruhan curah hujan 2000 sampai 3000 itu mana yang memenuhi syarat ini. Gitu ya. Ini kita oke kan, nanti ini ya tereliminasi yang tidak memenuhi syarat. Terakhir, terakhir kita masukkan indikator ketiga, yaitu jenis tanah. Kita jenis tanah, kita mulai lagi selection by attribute. Di sini pastikan di metodenya adalah select from current selection. Lalu di sini masukkan jenis tanah itu yang mana lagi? Ini ya, yang jenis kalau nggak salah. Ini di-clearkan dulu, kemudian kita get unique. Jenis tanah sama dengan aluvial, or jenis tanah sama dengan litosol gitu ya. Misalnya gitu aja. Setelah itu kita oke. Nah, ini yang biru-biru, biru-biru muda ini, dia kayaknya senada sama warnanya itu bintang-bintang Alivia di muka itu kan biru juga. Jadi Alivia itu sebenarnya pakai bintang-bintang litosol kan itu Alivia. Sama warnanya Alivia ya, biru-biru. Nah, kalau sudah di sini, kemudian kita perlu harus di mark ya. Ini di mark, ditandai supaya dia nggak hilang. Nah, caranya gini caranya. Caranya kita klik kanan pada layer CHJTPL. Ini klik kanan. Kemudian open attribute table. Gitu. Nah, ini kalau misalnya Anda mau lihat mana sih areal yang di record yang terselect tadi, ini Anda bisa klik yang biru-biru ini. Nah, saya ingin memastikan apa iya. Ya lihat aja nih, di sini ada CH segini, jenis tanahnya ini, nama unsur atau penggunaan ini. Pasti semuanya memenuhi kriteria yang kita masukkan tadi. Gitu ya. Kok bisa mini begitu? Nah, kemudian untuk memastikan atau menginput data yang kita terselect, kita mark, kita input atributnya, caranya kita tambahkan field baru. Jadi add new field ya. New field, add new field, mana sih fieldnya? Ini ya, add field ya, add field aja. Namanya nih, kesesuaian copy gitu ya. Kita namakan gitu aja. Kemudian type-nya pilih teks di sini. Teks. Ini kalau 50 kebanyakan kita ini saja menjadi 25 misalnya ya. Supaya nggak terlalu lebar untuk width dari tabel ini. Kemudian kita okekan. Nah, di sini ada ya. Nah, ini kita isi. Kita isi dengan sangat sesuai. Cara ngisinya klik kanan di field-nya, di name field-nya, di kepalanya. Kemudian pilih field kalkulator. Di sini ada tulisan kesesuaian copy sama dengan, kita buka dengan tanda kutip 2, sangat sesuai. Lalu ditutup dengan tanda kutip 2. Gitu ya. Lalu kita okekan, nanti dia akan terisi semuanya, sangat sesuai. Gitu ya. Nah, ini setelahnya Anda bisa tutup, artinya yang seluruh yang biru-biru ini sudah di input atributnya. Yang belum tinggal yang sesuai ya, yang sesuai. Ini sangat sesuai. Nah, Anda bisa melanjutkannya. Ini kita
clear dulu selectionnya. Kita clear. Kemudian kita akan melanjutkan untuk yang atau dikerjakan dulu deh. Udah. Yang mana? Dari awal. Iya, Pak. Ya, yang sangat sesuai itu apa aja biar Itu ada di tabelnya. Tapi tadi 4, Pak. Kemudian dengan ES itu kan 3. 4 atau 5 sih? Kalau ada penggunaan Nah ini 4 tadi, Pak. ya nggak apa-apa kira-kira aja. Ya ini kan latihan ya. Realnya nggak gitu. Realnya saya bukan ahli kopi ya. Realnya harus dirimu harus banyak baca tentang referensi tanaman kopi. Dia pakai feeling di Nah, ini feeling aja. Nge-feel kata Rafa ya. Gitu ya. Kayaknya Olivia ada feel-nya gitu ya. apa? Iya sih. Takut. Saya sebagai dosennya merestui aja lah kan. Kecuali ada yang keberatan. Kayak misalnya Rifat sama Maharani, Fajri keberatan ya. Nanti kita selesaikan secara adat lah. Kalau dari rambutnya sih cocok, Pak. Parah. Jelas ini, Jepang-Jepang gitu ya. Kota. Kemarin bisa keren kota. Kalau dia sampai nyanyi-nyanyi wota gitu. Kalau dia tuh wota kelas berat loh hati aku. Lagi coy. Itu yang susah apaan, Pak? PL. Yang sesuai itu curah hujan sampai itu. Iya tuh yang PL-nya Semak. bukan. Iya semak. Lanjut ya. Kenapa? Kamu kok dari awal sih? Tinggalan Pak cepetan. Saya kan nggak pintar Pak, biasa aja saya. Tapi lolos loh. Pak jangan panik, saya kena karma. Saya merasakan karma yang mulai mendekati saya. Saya perkebunan. Nama unsur. Nama unsur sebenarnya apa lagi? 4 doang. 4, 5. Ladang udah. Ladang udah, tanah ladang udah. Ini padang rumput udah. Padang rumput. Oh iya ada. Udah, itu aja. Sana dulu kita lanjutkan yang ini. Udah ya? Emang kamu enggak di Ada rekamannya sih, tapi Oh. udah kangen aja. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk yang sesuai. Ya, yang sesuai. Fajri udah perkara Maharani di stop dulu ya. Nah, Pak, parah nih Alicia ngebully. Iya Pak, ngebully Pak. Itu ngebully. Apa aja di Menyalahi how asasi wota. Nah, kemudian gini, kita lanjutkan untuk yang sesuai. Jadi, select by attribute lagi. Di sini Anda clear dulu, clear semuanya. Lalu yang di metodenya ini dikembalikan semula ke create
a new selection gitu. Nah, kemudian di sini kita mulai yang kedua ya. Lebih dari 3.000 atau kurang dari 2.000. Gitu. Berarti caranya CH ini di get unique sama dengan kurang dari 2.000 or CH sama dengan 3.000 sampai 3.500. Itu aja ya, cukuplah. Kemudian kita oke. Oh, satu lagi ya, 3.500 sampai 4.000 ya. Jadi di sini or CH sama dengan 3.500 sampai 4.000. Kemudian di oke. Nah, ini areal yang kita sesuaikan dengan indikator. Nah, kemudian kita seperti tadi kita masukkan untuk indikator kedua, ini di clear dulu, tapi di metode ini diganti dengan select from current selection. Kemudian tadi kalau tadi CH, sekarang ke penggunaan lahan ya. Penggunaan lahan PL sama dengan apa tadi, semak belukar ya. Semak belukar or penggunaan lahan sama dengan sawah tada hujan. Ada lagi nggak? Nah, or penggunaan lahan sama dengan hutan gitu ya. Hutan. Kemudian kita di sini udah ya select from current, kemudian oke. Nah, ini area yang sesuai dengan indikator kedua. Terakhir, kita memasukkan indikator ketiga. Indikator ketiga di selection sama kayak tadi. Ini kita clearkan, lalu kita masukkan indikator ketiga itu jenis tanah ya. Jenis tanah ini di get sama dengan regosol or jenis tanah sama dengan andosol. Gitu ya. Kemudian oke. Diokekan. Nah, ini yang masuk kategori sesuai. Ini kita input sama seperti tadi. Ini di input open attribute. Ini kita isi dengan sesuai. Gitu ya. Kita buka tanda kutip buka sesuai. Ditutup lalu oke. Nah, terakhir berarti tidak sesuai. Tidak sesuai itu kan bukan keduanya ya. Jadi semua areal poligon yang bukan sangat sesuai dan juga bukan sesuai itu adalah tidak sesuai. Jadi kita tidak perlu lagi mengawali seperti semula. Kita cukup menemukan areal mana yang bukan keduanya, gitu ya. Nah, caranya begini. Ini kita clearkan dulu, kemudian kita selection. Gitu. Nah, di sini ada kesesuaian copy, ini di clear dulu ya. Kesesuaian copy ini get unique sama dengan yang belum keisi, gitu ya. Lalu diokekan. Ini yang namanya, oh sorry, ada yang kelewat. Ulangi. Ini jangan lupa diganti ya. Diganti dengan create a new selection. Kemudian kita oke. Nah, ini areal yang tidak sesuai. Banyak ya. Kemudian diisi sama seperti tadi. Nah, kita isi dengan tidak sesuai. Dibuka, tidak sesuai. Lalu di oke. Ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini udah selesai semua. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya, begini hasilnya. Ini di simbologi ya, diklik 2 kali. Kemudian di kategori. Lalu, oh ini benar. Cuma fieldnya di case copy. Add field. Nah, ini Anda bisa ganti-ganti saja warnanya. Ini saya kasih olive. Ya. Ini saya kasih yang ini aja deh.
Oke. Nah, kemudian kita hilangkan outline color-nya. Oke. Ini juga saya hilangkan. Oke. Ini juga. Ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Nanti akan terlihat mana areal yang cocok untuk wilayah kopi, yang sangat sesuai, yang sesuai, ataupun yang tidak sesuai. Gitu ya. Nanti tinggal dihitung berapa sih luas yang sesuai. Nah, ini kan sudah diajarkan cara menghitung luas di sini kan. Ya, nah ya. Ya. Alivia senang banget dari tadi, kenapa ya? Kayaknya ada yang kena gitu. Silakan dicoba. Bisa. Yang sesuai apa ya? Melukar. Yang sesuai cuma sama udah doang ya. Yang sangat sesuai kebunan ladang sama tegalan. Tegalan ini ya. Tegalan semua kasih. Itu kebunan sudah baik. Ini sawah saya begini. Masalah sawah. Sawah oke. Berarti nama unsur Cara apa? Terkirim ya, kalau yang harap. Iya apa? Bit pembimbing sabit PKM-nya. Udah, Udah konsultasi belum? Udah kemarin. Udah bilang. Udah tanda tangan belum? Nah ini kan baru Pak penampilannya. Al-Maidah ngerti nggak? Ngerti tapi nggak bisa, sama aja. Ya, Mutia. Coba saya cek satu-satu ini Kak. Lagi ngerjain apa sih? Revi. Revi masih buka tutup. Ini cecetan. Ruang aja tuh. Barang naya nih. Ini cuma buka doang. Aduh. Mama ini. Iya, pantes kalau. Wow. Coba ini mana? Ini baru overlay doang. Al-Maidah, Mutia mana? Ini baru pertama. Ini siapa namanya? Satu mana yang mesti? Ini apa ini? Dia pernah di kita. Apa layaknya hitam? Ini namanya siapa? Ke depan. Aduh, bagi cara lumayan lah. Kenapa cuma pakai bason? Tadi yang bilang yang ketahuan dia belum masih mana? Penataan dia Sampai dengan dia diposterin. Iya. Ini yang Siapa namanya? Siapa mana? Keren. Kita hasil ya. Ini mohon maaf ya, saya memaksa Anda harus bisa karena akan makan. Keluar kalau keluar. Bagi sehat itu. Itulah minggu tidak bisa dibuka lah. Salam sih
Ini siapa? Ya, PL yang di mana? Ada dari channel Stefani, mana Stefani? Udah tahu yang masih bingung ini kenapa bisa gedean gini ketimbang Yang salah sesuai tadi orang pengen pulang lagi dari kamar. Rafa udah? Apa kecepatan? Enggak. Tapi lolos. Iya sih. Fajri ketawa-ketawa tapi nggak lolos. Jadi informasi aja ya, sekedar bahwa nanti kalian magang terutama di instansi-instansi teknis dimintanya pasti ini. Entah softwarenya ACMAP ataupun Pro ataupun QGIS. Kalau di pertanian pakai QGIS. Online apanya? Pakai data kan? Pakai. QGIS kalau di dinas, kalau di perumahan rakyat dia pakai ArcGIS, kalau di Cipta Karya pakai ArcGIS, kalau di lembaga minyak dan gas bumi pakai Pro kalau misalnya. GIS Pro beda-beda ya, beda-beda. Kalau di BIG pakai GIS Pro, ATR BPN pakai ArcGIS, ArcGIS biasa, yang kayak gini, ATR BPN ya. Tapi tahun depan ini pola magang kembali ke tahun sebelumnya, jadi ada namanya magang impactful. Magang impactful itu dulu namanya magang merdeka, MBKE. Ganti nama aja lah. Saya nggak tahu isinya seperti apa, tapi dari press release-nya, iya kampus berdampak. Jadi magang pun magang berdampak. Nah, ada kakak kelas kamu yang baru lulus kemarin langsung diterima di Lemigas loh, di IS Staff. Angkatan berapa sih? 21 ya? Siapa namanya? Amel ya? Iya, jadi kalau bisa tapi harus bisa mata kuliah SIG, nanti ada ACD semester depan. ACD nanti ada pemodelan spasial, itu didalami betul. Karena pada itu bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain penting juga. Statistika spasial juga, yang lain juga penting juga. Cuma yang paling sering diminta di dunia kerja itu yang paling sering ya. Sama kita belum ada mata kuliahnya ya untuk pemotretan udara drone tapi VTOL namanya. Kita nggak punya alatnya, tapi saya punya rekanan yang punya. Kalau misalnya ada mata kuliahnya, saya akan kolaborasi. Yang fixed wing, jadi ada drone tapi drone fixed wing. Sayapnya bukan sayapnya tetap fixed wing, kayak pesawat. Itu lebih banyak dibutuhkan di dunia industri.
Gitu ya. Jadi Mbak dan Mas sampai ketemu kira-kira 4 minggu atau 5 minggu ke depan, gitu. Jadi setelah nanti Pak Wandi, Anda akan diberi jeda waktu kosong untuk melaksanakan proyek. Proyeknya apa? Proyeknya yang judul-judulnya yang berdua-berdua. Datanya harus data real ya. Data beneran, data real itu. Yang bukan data kamu kira-kira aja seperti yang ini ya. Ini kan kira-kira. Ada acuan, ada referensi supaya layak publikasi. Kenapa saya minta layak publikasi? Karena pada yang lalu-lalu itu banyak lulusan kita yang udah lulus tapi nyangkut di publikasi. Pokoknya itu persoalan-persoalan klasik yang saya coba hilangkan supaya nanti dirimu kayak Amel, kayak Ika, kayak siapa lagi Devri yang lulus itu nggak udah selesai semuanya. Jadi lulus dia benar-benar lulus dan terima ijazahnya. Karena publikasinya sudah ada. Dari awal sudah di-setting. Tapi kalau angkatan 2020 karena kelewat jadi ada yang masih nyangkut. Ya. Perhatikan ya, nanti mudah-mudahan dari hasil ini bisa dipublikasikan atau minimal di statistika spasial juga bisa dipublikasikan supaya Anda gunakan sebagai syarat untuk sidang. Ya. Kalau sampai sidang, kalau nggak sampai sidang ya nggak usah pakai syarat. Tapi publikasi itu ada ketentuannya nggak? Ada. Dari prodi harus apa gitu. Enggak, yang harus minimal ISSN aja. SSN itu kan gratis-gratis ya, yang bagi yang sensitif dengan harga ya itu bisa jadi pilihan. Tapi bagi yang nggak sensitif ya lebih bagus lagi kalau misalnya tembus pada level-level tinggi. Ya Trevi, kayaknya Trevi ini tipikal mahasiswa malas ini. Tahu saya mana yang rajin kayak Zahra itu rajin. Stefani orang-orang rajin. Tamam. Jadi udah walaupun kita jarang bertemu, saya mapping kalian. Ya. Dava, the lucky man. Rafa apa Dava? Rafa. Oh pakai N. Ya. Iya, saya sampai sini saja dulu. Anda silakan latihan. Saya nggak minta ininya aja. Tapi nanti untuk banyak amat. Iya Pak. Oh, aduh udah kelewat ya. Iya. Ini gini, ini 8 ini UTS. Ya. Jadi ini majuin ke sana ya. Nanti ini aja ditulis ulang. Jadi 8 UTS, 16 UAS. Nah, jadi ini geser ke 9 ya. Geser ke 9. Ada